belum? Siap apa? Siap makan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya. Walaupun waktunya beberapa menit lagi, jangan kelihatan lemes ya. Kalau nanti ditanya kabar, yang lemes berarti nggak puasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Ya. Jadi harus tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kalau sudah siap, konsentrasi. Nanti di tengah perjalanan tausiah dikasih pertanyaan. Ya, yang bisa jawab takjilnya ditambah. Mau? Ya, hari ini hari keberapa? Ke-18. Dihitung nggak? Hitung ya. Dihitung supaya cepat. Lebaran. Sekarang hari 18, alhamdulillah. Cacap semuanya? Cacap ya, tidak ada yang bolong? Ada yang bolong nggak puasanya? Nggak ada. Baik, berarti tinggal berapa hari lagi? Tinggal 12. Padahal kata Rasulullah SAW itu, kalau tahu umatku itu keistimewaan bulan Ramadan, tentu bulan dalam satu tahun itu pengennya semua bulan Ramadan. Betul lah. Enak nggak kalau bulan Ramadan? Apa enaknya? Apa enaknya bulan Ramadan? Enak ya. Bulan Ramadan karena bulan istimewa, pahalanya dilipat gandakan kalau kita melakukan sesuatu amal kebaikan. Di ayat tadi itu, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Peringatannya kemarin malam berapa, tahu nggak? Malam keberapa kemarin? Ke-17, yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Teman-teman semua, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sebagai hudan. Apa itu hudan? Hudan itu petunjuk jalan. Kalau kita ibaratkan itu, kalau kita mau nyari alamat, yang sekarang nih ya, kalau cari alamat pakai apa? Pakai maps. Betul nggak? Pakai maps ya. Dulu mungkin hanya ojol yang pakai map. Apa ojol? Ojek online pakai map, cari alamat yang pesen. Kalau sekarang Ustadz juga pakai map. Kalau ada masjid yang nggak tahu alamatnya ya pakai map. Ya. Jadi itu maps adalah petunjuk jalan. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu jadi petunjuk jalan. Supaya apa? Supaya jalan kita benar.
supaya tujuan kita tertuju dengan benar, supaya lurus. Kan kalau kita cari alamat nggak pakai map itu bisa jadi kesasar kalau kita nggak tahu alamatnya. Alamat palsu ya. Kayak nyanyian siapa alamat palsu? Nyari-nyari alamatnya palsu. Ketemu apa enggak? Nggak ketemu. Begitupun hidup kita pakai map. Mapnya apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sebagai peta, sebagai map, sebagai petunjuk jalan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita diatur di dalam Al-Qur'an. Mau tidur, kita baca doa, ya. Dalam kehidupan kita punya kewajiban, misalnya sholat, salah satunya puasa termasuk. Itu supaya apa? Supaya jalan kita benar terus, sesuai yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hudan linnas wa bayyinat, dan penjelas. Penjelas ini apa-apa yang ada dalam kehidupan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Tapi hari ini Ustadz tidak menjelaskan terkait yang itu. Dan intinya yang pernah Ustadz sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan itu amalan yang nggak boleh ditinggalin baca Al-Quran. Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran. Terus baca apa? Baca, kalau yang masih Iqra berarti baca Iqra. Karena Iqra juga itu menuju ke Al-Quran nantinya. Huruf-huruf yang kita baca, ayat Quran kan sebelumnya kita baca dulu apa? Baca alif batasa dulu. Hijaiyah dulu, baru setelah itu baru ke Al-Quran. Oke, hari ini Ustadz akan jelaskan terkait tentang akhlak dan adab. Ya, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Rasul itu diutus itu bukan untuk membuat manusia ini pinter. Karena pintar itu relatif. Tetapi yang diutus, Allah mengutus Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya kepada siapa saja? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, sesama manusia, akhlak kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua. Jangan sebut tua ya, orang yang lebih ya usianya lebih tinggi dari kita, ya. Akhlak kepada orang yang sebawah kita itu berakhlak. Jadi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini sekarang kita ini sedang berada, kalian ini sedang berada di zaman milenial. Tahu milenial? Milenial ini sekarang apa-apa dengan media sosial. Ya, ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, ada yang punya YouTube, Ustadz punya. Ya, nah jadi orang tua kita ini ada 3. Perhatiin, orang tua kita ada berapa? Ada 3. Siapa aja? 1, ibu. 2, ya. 3, 4. Yang pertama ingat ya, yang jadi orang tua kita itu orang yang melahirkan kita. Siapa? Ibu. Ibu bisa melahirkan tanpa ayah? Tidak bisa, kecuali Siti Maryam. Siti Maryam itu punya anak mengandung Nabi Isa alaihissalam itu tanpa ayah. Bisa nggak terjadi sekarang? Ya, hanya Siti Maryam yang mengandung anak tapi tidak ada suami. Ya, kalau sekarang juga banyak orang yang mengandung suaminya nggak ada. Ya, naudzubil. Nah, ini hati-hati perempuan ya dengan media sosial, ini hati-hati. Jangan banyak chattingan dengan laki. Ya, kalian tuh perempuan harus dingin seperti es. Kalau disentuh dingin, ya. Nah, yang pertama tadi siapa? Orang yang melahirkan kita. Orang yang melahirkan kita. Kedua,
orang yang memberikan kita ilmu. Siapa dia? Guru. Orang tua kita guru. Yang ketiga, siapa yang tahu? Yang ketiga, yang tahu kasih uang goceng. Hah? Ayah. Siapa? Yang ketiga orang yang menikahkan kita. Nah, perempuan terutama nih ya, nanti yang menjadi wali. Nah, Ustaz ulang. Yang pertama siapa? Orang yang melahirkan kita. 2, orang yang memberikan ilmu. 3, orang yang menikahkan kita. Itu ketiga-tiganya orang tua kita. Sekarang Ustaz tanya, kalau kita lagi kumpul begini, terus kamu datang, di tengah-tengah ini, misalnya di musola ini, ada ayah, ada guru. Siapa yang kamu salamin duluan? Siapa yang kamu salamin duluan? Siapa yang angkat tangan yang ayah? Yang guru? Jadi sebagai anak, ya, sebagai anak, ketika kita itu berpapasan atau berada di lingkungan itu ada guru, ada orang tua, ketemu, maka yang disalamin pertama adalah guru. Kenapa guru? Ya, simpelnya begini, orang tua ini, misal ibu yang melahirkan, ya, yang melahirkan kita orang tua ibu. Ibu ini dia bisa mendidik di rumah sebagai madrasatul ula, tapi ada kalanya seorang ibu tidak punya ilmu untuk mendidiknya. Maka larinya ke siapa? Ke guru. Ibu aja belajarnya ke guru. Apalagi anaknya. Saat ibunya nggak bisa mendidik agama, pendidikan agama, maka diserahkan, disekolahin ke sekolah yang islami atau ke pesantren kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, derajat guru itu lebih mulia karena dia dimuliakan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu akan mulia di hadapan Allah bukan dengan hartanya, bukan dengan kecantikannya, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan keahliannya, tetapi dengan ilmunya. Maka yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka hati-hati ya anak-anakku sekalian, ini yang Ustadz jelaskan hari ini harus diterapkan karena ini sekarang sudah mulai dilalaikan oleh anak-anak kita sekarang. Adab kepada orang tua, kepada guru. Gimana contohnya? Sekarang yang sudah termasuk di budaya non muslim, budaya kafir, itu contohnya seperti apa? Seperti bersalaman. Dulu waktu Ustadz di pesantren itu, kalau gurunya itu di pintu itu, Ustadz di sini, itu sudah rengkuh. Tahu rengkuh? Merengkuh. Begini. Kita tidak berani bersikap seperti ini. Ada guru lewat, kita begini. Ya. Nah, ini pun diterapkan dalam bersalaman. Ya. Nih, bersalaman yang benar seperti apa? Kamu sini. Nih, ini jadi percontohan ya. Ustadz pengen tahu dulu dia salamannya seperti apa. Oke? Nah, salah benar? Salah. Yang benar bagaimana? Nah, bukan hanya dicium saat bersalaman, tetapi dihirup. Ya, ini salaman. Itu cara bersalaman dengan guru, dengan orang tua juga, dengan guru terutama. Yang sekarang anak-anak banyak yang budayanya bukan budaya Islam. Ada yang salamannya ke
jidat, ada salamannya ke pipi. Siapa yang suka ke pipi? Ke pipi, ke hidung, ntar lama-lama ke pantatnya. Jadi dicium, setelah dicium dihirup. Bahkan kalau para habaib, tahu para habaib? Habaib itu turunan Nabi. Ya, para habaib. Itu setelah dia salaman, cium tangannya, itu dihirup hatinya. Jadi dicium hati gurunya. Nah, itu adab seorang murid kepada siapa? Kepada guru. Ada lagi salamannya. Salaman yang dicontohkan oleh para habaib itu contoh salaman. Selain dia mencium, menghirup sebelah sini, dibolak-balik. Sini contohin lagi. Kalian kemarin waktu anak Ustadz kesini lihat nggak salamannya? Ada yang lihat salamannya anak Ustadz sama Ustadz? Ada. Nah, salamannya pertama dicium, kedua dibalikin cium lagi, ketiga dibalikin lagi. Itu salamannya yang benar. Bukan ke jidat, duduk. Bukan ke pipi, bukan ke hidung, bukan ke paha. Ya, begitupun dengan orang tua. Kenapa seperti itu? Karena kemuliaannya seorang guru harus dimuliakan, harus dihormati bersama kita. Ya. Terus kalau posisinya guru kita ini duduk, dengarkan, halo, dengarkan. Kalau posisinya duduk, udah azan? Udah azan. Nah, udah azan ya, kita baca doa dulu. Alhamdulillah. Tolong praktekkan ya. Kalau kamu ingin ilmunya bermanfaat, bukan hanya pintar, tapi bermanfaat untuk masa depan. Insya Allah hidupmu berkah. Ada kemajuan. Kalau mau cari kerja nggak bakal susah nyari kerja. Alhamdulillah. Sudah azan, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dari Ustadz yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.